Fun fact-nya adalah aku itu nggak lulus di batch 1. Nih, Erika itu tidak lulus, di BPI nggak batch lulus 1. sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Selamat belajar di channel ini. Dan kita berdua masih mau ngobrolin tentang beasiswa pendidikan Indonesia buat teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan se-Indonesia Raya Merdeka yang mau pingin lanjut studi lagi ya. Ini programnya bisa buat S1, bisa buat S2, dan bisa buat S3. Kabar baiknya dan kabar buruk juga sebenarnya ini. Untuk S3, kabar baiknya adalah waktu tahun kita 2022 itu pendaftar S3 lebih banyak diterima. Kalau nggak salah totalnya 1.500 lebih, dan S2 cuma 500. Kenapa? Karena lagi target Indonesia lagi membutuhkan banyak dokter. Jadi makin banyak dokternya kan indeks apa namanya? Ya mungkin indeks pendidikan dan lain sebagainya lebih bagus ya daripada S2 dan lain sebagainya begitu. Lalu untuk bentar aku cek dulu ini dulu. Lalu untuk S2 ya ini kabar agak kurang menyenangkan karena ya berkorelasi sama yang tadi gitu. Ya makin dikit jadi persaingannya makin ketat juga. Tapi make sure informasi yang aku dapat adalah selama memenuhi syarat itu artinya administrasinya oke, wawancaranya juga oke, terus jelas kalau bikin cita-cita karena kan nanti ada esai di mana kamu pulang tuh mau ngapain sih, beres studi mau ngapain, dan itu reliable ya, maksudnya bisa diwujudkan dengan baik. Itu rasanya sih mungkin aja untuk diloloskan. Jadi tidak ada kuota pastinya gitu loh. Selama memenuhi ya pasti insya Allah bakal lolos. Jangan khawatir kalau ada katanya kuotanya sekian, nggak usah dipikirin itu ya. Fokus sama kapabilitas dan kemampuan diri kita aja. Fokus sama administrasinya juga, fokus sama esai paling utama. Oke teman-teman, minta maaf dulu nih kalau seandainya agak berisik ya, karena kita konten di siang bolong sengaja. Karena lagi ada project, kita bakal bahas tentang buku panduan. Nah sebelum itu kita disclaimer dulu, kalau nanti di tengah-tengah jalan mungkin aja buku panduan ini ada tambahan atau ada perubahan, karena biasanya gitu ada seri 1.0, ada 1.1 gitu. Kita bahas yang udah ada dulu ya, ini yang terbaru per tanggal 13 Mei. Tapi Bang, waktu itu juga kita ya di 2022 ya, ada berapa kali revisi? 3 kali ya? Banyak. 3 kali revisi, bahkan udah masuk juga ada revisi lagi ya, ada revisi. Jadi disarankan untuk terus update di webnya, karena mereka juga kalau ada revisi pasti langsung di-update kok. Betul, dan nggak perlu kayak kenapa sih ada revisi terus, karena revisi itu tujuannya adalah untuk memperbaiki makin bagus gitu ya. Pertama teman-teman, ini untuk S1 ini ada beberapa jalur loh, dan teman-teman tuh harus oke banget. Yang pertama jalur guru SMK. Ini buat apa? Karena pasti yang nanya kalau S1 berarti nggak harus udah jadi guru dulu dong. Enggak, karena ini calon guru. Ya kan, tapi ada syarat requirement-nya. Kemudian ada pelaku budaya ya, kemudian ada beasiswa Indonesia Maju, ini anak-anak yang baru lulus SMA nih biasanya, asrama mahasiswa Nusantara, ada stipendium Hungarikum tuh ya. Kemudian ini kalian bisa baca di sana, dan ini untuk program dalam negeri semua kecuali beasiswa Indonesia Maju ada 2, bisa buat teman-teman di luar negeri. Aku tidak akan fokus ke sana. Kita lanjut ke S2-nya. Nah, di S2 ini boleh untuk pendidikan PTA. PTA ini perguruan tinggi akademik ya. Kemudian buat pendidikan PTV, perguruan tinggi vokasi. Ini tuh sebenarnya kampus-kampus ya sebenarnya, kampus-kampus akademik sama vokasi. Jadi untuk pendidik atau calon pendidiknya boleh lanjut S2-nya di program BPI ini. Mungkin ada yang bertanya gini sih, kalau pertanyaan aku dulu, loh emang ada ya dosen di pendidikan PTA atau PTV yang belum S2? Dan itu ada ya teman-teman di beberapa daerah yang masih seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa dosen yang masih S1 tapi di PTA atau PTV, kalau perguruan tinggi di universitas sih rasanya kayaknya udah minimal S2 gitu. Cuman kalian bisa nih, makanya pemerintah sedang memfasilitasi lewat sini. Kemudian yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan, ini jalur kita berdua ya, buat guru-guru. Make sure guru-guru kalian harus improve kemampuannya ya dengan cara S2. Yang keempat ada apa, Dek? Ada pelaku budaya, itu nggak jauh juga dengan yang S1. Kemudian ada beasiswa Indonesia Maju, juga ada stipendium Hungarikum. Ini boleh dalam negeri dan luar negeri oke-nya ya teman-teman. Jadi ini yang agak bikin iri, nggak iri juga sih karena rezekinya udah ditakar. Tapi kalau aku pribadi kayak, wah tahun ini bisa luar negeri. Padahal ya belum tentu juga kalau ambil luar negeri lolos. Cuman kayak kesempatannya lebih luas gitu.
ya. Dulu kan kayak kita iri-irian gitu dengan adik-adik LPDP. Kenapa ngomongnya adik-adik? Karena LPDP itu kayak untuk fresh graduate dan lain sebagainya yang masih pada mencari jati diri gitu. Kalau ini kan program buat kita yang udah berprofesi sebagai guru gitu. S3 juga ada pendidikan PTA, PTV, pendidikan. Jadi guru tuh juga boleh S3 ya, jangan salah. Boleh banget, boleh. Terus ada dosen juga, nih dosen LPTK atau PPG, pelaku budaya, dan tetap masih ada stipendium Hungarikum ya. Syaratnya ini beda-beda teman-teman. Di sini kita bakal bahas tentang persyaratannya yang sebenarnya kalian bisa baca, tapi kita berdua karena kita jalurnya pendidikan dan tenaga pendidikan, kita bakal fokus di PTK. Pertama itu adalah ini untuk guru atau pendidik atau tenaga kependidikan, TU juga boleh. Boleh. Ya. Pada suatu pendidikan formal dan non formal di bawah Kemendikbudristek. Jadi pendidikan non formal juga boleh. Misalnya apa itu Kak non formal? Ini apa namanya sekolah alam deh, apa ya istilahnya? Pendidikan luar sekolah gitu, kayak pendidikan luar sekolah itu boleh. Terus kemudian tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dari pendidikan paket, yang paket itu pendidikan apa sih istilahnya? Ya itu juga boleh. Jadi nggak harus dari sekolah yang kayak harus SD, SMP negeri gitu, nggak harus. Swasta juga boleh ya. Saya dari swasta. Terus secara umum kita lihat satu per satu. Persyaratan umumnya adalah WNI, nggak boleh warga Amerika daftar. Terus setelah diterima, nah ini penting teman-teman, karena kita BPI hanya menerima yang udah diterima. Bang, aku mau daftar BPI tapi aku belum punya LOA, boleh nggak? Nggak boleh, karena syaratnya harus setelah diterima. Bang, apa sih itu LOA? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu LOA itu adalah, silakan. Apa itu LOA ya? Letter of Acceptance atau surat tanda penerimaan di perguruan tinggi. LOA itu ada dua jenis, ada conditional sama unconditional. Conditional itu surat diterima dengan kondisi tertentu, misalnya ada syaratnya, misalnya dengan TOEFL nilainya minimal sekian, atau dengan jaminan pembiayaan. Jadi ada macam-macam kondisi yang harus dipenuhi, itu LOA conditional. Yang LOA kedua itu unconditional, diterima tanpa syarat. Pokoknya kamu udah diterima, nggak pakai syarat apapun, kamu udah diterima. BPI menerima yang kedua, yang unconditional. Jadi tanpa syarat apapun kamu udah diterima di kampus itu. LOA pertama boleh yang unconditional, dengan catatan kondisi yang disyaratkan itu cuma tentang pembiayaan aja. Misalnya kayak kamu diterima di kampus ini dengan syarat ada yang menjamin pembiayaan kamu. Nah, BPI menerima itu karena kan mereka yang akan jadi calon pemberi biaya gitu. Terus kalau pendaftar S1 wajib udah lulus SMA atau SMK, pendaftar S2 wajib lulus D4 atau S1. Ya, nggak boleh anak SMA langsung ambil S2. Terus kemudian S3 juga wajib S2 dulu, ya kan? Ini ngomongin tentang linearitas, banyak banget yang nanya. Kalau misalnya aku S1-nya pendidikan matematika, pengen S3 pendidikan matematika, boleh nggak? Boleh banget, itu namanya linear ya. Tapi ada juga yang nanya, kalau aku pendidikan matematika, ngambil S3-nya atau S2-nya, nggak mau pendidikan matematika lagi, pendidikan IPA, atau lebih kepada manajemen pendidikan, atau teknologi pendidikan, itu boleh atau nggak sih? Boleh-boleh aja, karena ada kasus di angkatan kita yang diterima juga. Misalnya kayak S1-nya pendidikan matematika, terus S2-nya ngambil manajemen pendidikan, atau administrasi pendidikan, itu diterima aja. Yang penting esainya relevan, dan pas wawancara, bisa jawab. Terus mengerti lah ya, lebih ke paham sih ya. Paham apa aja sih, kenapa manuvernya ya, terus tahu kenapanya. Kenapa apa tuh? Kenapa pilih itu? Kenapa pilih jurusan yang berbeda? Apa yang mau dicapai? Terus apa relevansinya dengan yang sekarang ini sama yang mau dipilih dengan yang mau dibuat di rencana studi. Itu harus dipikirin matang-matang. Jangan yang kayak udah saya nggak mau lagi, nggak mau pendidikan matematika pusing. Karena pusing nggak boleh, itu pasti udah kayak no gitu, kamu ditolak gitu. Tapi harus alasannya relevan. Kayak misalnya aku ngambil S1 pendidikan matematika, terus S2-nya mau ngambil ke pendidikan khusus, misalnya pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jelasinnya secara yang benar gitu, kayak karena aku concernnya menghadapi anak-anak inklusi, atau karena sekarang saya walaupun S1 saya pendidikan matematika, tapi saya sekarang ngajar di SLB misalnya. Jadi ada relevansi yang memungkinkan kita untuk diterima gitu. Jadi paham deh manuver dari S1 ke S2 yang tidak linear itu arahnya kemana. Itu penting, dan mungkin diterima mungkin aja, karena banyak banget yang pada lintas jurusan. Iya, yang penting itu alasannya masuk akal, berguna, dan juga bisa dilakukan. Betul. Kenapa dibilang bisa dilakukan, Bang? Karena mungkin ada ide yang
luar biasa hebat, tapi kayak di awang-awang aja. Ya, gitu ya. Betul. Terus berikutnya kita coba untuk lihat persyaratan di apa namanya S3 ya. Nah, nih tapi Bang, tunggu. Sedikit disclaimer ya, kita kan bukan S3. Ya. Mungkin kalau ada yang tidak sesuai atau kurang yang kami sampaikan mungkin boleh nambahin di bawah ya, kalau kalian awasi. Kalau gitu. misalnya bilang enggak, kurang tepat, di komen. Di komen. Ya. Karena kita tujuannya bukan yang lain-lain, bukan tapi so tahu, tapi kayak bener banyak banget yang nanya. Soalnya kalau ke Instagram Abang Today banyak yang pada DM buat ini gimana sih, kalau daripada jawab satu-satu ya mending dibikin videonya aja. Karena jujur Bang, dulu sebelum coba-coba ini nggak ngerti LOA itu apa deh. LOA itu apa gitu ya. Terus cara dapatin LOA itu gimana? Terus gitu. Konten di YouTube yang ngomongin BPI juga waktu di tahun kita kayak masih dikit banget. Dikit banget. Termasuk tentang wawancara dan lain sebagainya. Jadi kita ngeraba-ngeraba dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan ya buat menambah rame nih perkontenan BPI. Oh ya, satu lagi. Banyak yang nanya, Bang, kalau kita lagi jadi guru nih, pingin S2, tapi pingin di daerah kita aja, boleh nggak? Ya kalau di daerah kamu jadi daftar penerima beasiswa, kampusnya adalah kampus tujuan ya boleh. Tapi kalau ada alasan, karena biar bisa di daerah, biar aku bisa sambil ngajar, nah itu nggak boleh. BPI, kalau kamu terima BPI, kamu nggak boleh ngajar, nggak boleh kerja. Harus fokus sama studi. Ya. Dan nggak boleh, kita boleh nggak ngambil kelas 1 minggu. Nggak boleh, harus reguler ya. Nggak boleh untuk kelas eksekutif, nggak boleh kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, itu nggak boleh. Harus yang reguler ya, harus yang ke sana, yang ke kampusnya gitu ya. Karena kita memang diminta untuk benar-benar belajar, benar-benar untuk memahami secara mendalam apa ilmu yang kita ambil, kita pilih gitu, supaya ya memperbaiki pendidikan ya harapannya, karena memang betul. Nama beasiswanya juga beasiswa pendidikan Indonesia, yang harapan besarnya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Betul. Karena kalau beasiswa ini jatuh ke tangan guru-guru yang tepat seperti kalian yang nonton video ini, pasti kan dampaknya bakal bagus banget di lingkungan kalian nanti pas kalian balik lagi atau ngajar di lingkungan kalian. Terus kita bakal ngomongin sekilas juga ini tentang esainya ya. Jadi esainya itu tentang apa? Tentang kontribusi ke instansi asal atau negara pasca studi. Jadi kalau aku dulu, nanti aku bakal coba kupas deh kalau ada waktu buat tentang esai aku. Tapi kalau aku bakalan bener-bener fokus ke ya udah diri aku aja. Aku sekarang waktu itu ke guru SMP di suatu daerah. Jadi aku fokus pembahasannya di lingkungan itu. Nggak usah muluk-muluk ya, kayak betul. Harus begini nggak. Beasiswa ini bukan nggak ya. Tapi menurut aku butuh yang real. Betul. Kan kita bakal balik lagi gitu kan. Jadi kamu lakuin aja di situ, nggak usah aku akan menjadi menteri pendidikan. Boleh bercita-cita mah, ya, cuman betul. yang relevan. Langsung gitu. Tepat sasaran. Betul. Jangan lupa deskripsikan diri, deskripsi peran apa yang akan dilakukan, cara mewujudkan peran tersebut, dan penilaian diri juga, kekuatan, kelemahan, pengalaman, membanggakannya apa. Ini seru tahu ngisi-ngisi kayak gini tuh. Nah, itu semua ada di web BPI. Jadi kalau yang belum pada akses, mending kalian bikin akun dulu, terus akses aja dulu, nggak apa-apa, isi asal-asal dulu sampai penutupan. Jadi nanti kamu tahu harus nulis apa. Karena aku sendiri itu abang tuh nggak nulis kayak langsung di situ, nge-word dulu di Word, ya kan? Sama. Pertanyaannya apa ditulis dulu, karena nggak akan bisa nulis langsung di situ. Bahkan Bang, waktu bikin esai, aku tuh nonton dulu penerima beasiswa yang lain tuh kayak tips-triknya apa aja yang harus ditulis. Jadi aku kayak bikin poin besar esai untuk BPI gitu kan. Harus apa aja, memuat apa aja ya. Betul. Sama. Kelemahan, kelebihan gitu kan. Kalau kita yang tahu kelemahan itu kan apa aja yang memang kelemahan kita ya, ternyata enggak loh. Maksudnya bukan hanya kelemahan aja, kita harus kasih solusinya apa. Betul. Misalnya satu ya, aku ini pelupa loh, walaupun anak matematika pelupa. Jadi karena tahu pelupa, itu kan nggak kebiasaan buruk ya, kelemahan ya. Apa sih solusinya ya? Mungkin kalau aku, karena aku dan kita juga hidup di zaman sekarang ya, ada aplikasi note di HP, jadi setiap kali kayaknya penting nih catat di note gitu. Terus kalau misalnya kayak ini kemarin perjanjian ini nih. Aku bikin di alarm jam 9 ketemu Bang Wenda gitu. Iya, jadi itu kalau intinya kalau yang Erika lakukan adalah dia tahu kekurangannya pelupa, tapi di isnya juga dia sebutin untuk mengatasi kekurangan itu dia lakukan ini. Kalau abang juga sama. Ini dikit-dikit nanti kita kalau sempat kita bahas di bagian esai khusus. Abang juga sama karena abang tuh orangnya perfeksionis. Jadi kalau bikin sesuatu tuh nggak perfect gitu. Jadi
Nah itu kan akan memakan waktu yang sangat lama, gitu kan. Dan itu orangnya, artinya abang nggak boleh deadlineer. Karena kalau orang perfeksionis deadlineer tuh kayak pasti ragu banyak pikiran dan lain sebagainya. Akhirnya cara mengatasinya adalah bikin sesuatu itu yang bisa beberapa kali revisi, entah itu bikinnya dari jauh-jauh hari atau memastikan bikin agenda kapan ini harus selesai, kapan bisa diperiksa lagi. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh dijadikan juga, dibunyikan juga di kekurangan diri kita. Karena kalau kalian cuma hanya aku orangnya pelupa karena begini tanpa ada solusi, orang juga nilainya lu pelupa tapi lu ngapain gitu, lu nggak bikin apa-apa gitu. Mau belajar tinggi-tinggi terus pelupa ngapain gitu ya, terus lupa lagi. Itu salah satu tips dari kita untuk menjawab kekurangan. Nanti kita jawab yang lainnya. Ya, betul. Terus ini yang paling unik dari BPI itu adalah esainya tuh banyak banget, 1000 sampai 1500 kata untuk S1 dan 1500 sampai 2000 kata untuk S2 dan S3. Dan ini tuh tahun lalu itu di grup BPI itu bikin mabok tau, kayak banyak banget gitu. Bahkan ya teman-teman, aku minta review esai aku tuh ke teman aku yang di Fulbright, dia sampai kaget. Wah, ini esai BPI sebenarnya sebanyak ini kan. Di Fulbright itu esai dibatasi minimal 1 lembar, maksimum 1 lembar. Bayangin, maksimum tuh cuma 1 lembar A4. Sementara kita tuh pakai karakternya harus 1500, maksimum 2000 kata, minimum 1500. Nah, di situ kalian bisa cerita banyak. Sebenarnya kalau ada dua keuntungan ya, ada dua kemungkinan. Pertama, keuntungan kita bisa cerita banyak hal apapun yang kita punya. Atau yang kedua, kalau kita nggak biasa nulis dan bahkan kita tidak berpunya hal apapun untuk diceritakan tuh bakal sulit gitu. Iya, betul. Terus kalau misalnya ragu, banyak banget gitu ya. Awalnya juga sama sih, aku juga apa yang mau ditulis. Nah, yang ditulis di dalam situ ini nanti akan dikulik lagi sih ya. Cuman ini sedikit tips aja gitu ya. Ceritakan apa sih yang udah dilakukan. Tapi yang diceritakannya itu berkesinambungan ya Bang sama pendidikan ya. Kayak aku ya. Kalau aku dari S1 dulu itu senang banget kalau ngajarin anak-anak gitu Bang, di panti asuhan, anak-anak pinggiran. Nanti itu ceritakan apa sih yang dilakukan, apa kegiatannya. Nah, ketika kita menceritakan, ketika kita menulis, itu nggak akan terasa sih, 2000 kata itu nggak akan terasa. Betul. Dengan kegiatan-kegiatan kita. Misalnya nggak ada Kak kegiatannya kayak gini-gini. Cari aja kegiatan kamu yang udah pernah dilakuin. Betul, yang pernah dilakuin, yang berkesinambungan dengan pendidikan ya. Jangan apa ya Bang, contohnya ya yang nggak berkesinambungan ya. Karena kita hidup di pendidikan, kayaknya isinya semua terkait pendidikan sih gitu. Bahkan tapi even tidak di dunia pendidikan juga, selama itu positif menurut aku bisa sih deh. Kayak kemarin abang sempat angkat karena abang aktif di kepemudaan. Oh gitu ya. Iya, jadi betul. Tapi tetap juga sih kayak kita mau nggak mau kait-kaitkan gitu. Apa sih aktivitas ini yang akhirnya menunjang kita untuk bisa menerima beasiswa ini gitu. Dan mumpung masih ada waktu, teman-teman juga bisa join nih di kegiatan masyarakat sekitar bisa. Ya kan, menambah referensinya gitu. Nggak usah pikir yang harus besar banget, tidak. Kecil aja, misalnya ngajarin anak-anak di desa belajar membaca gitu, atau menghitung, huruf. Itu kan bagian dari pendidikan ya. Atau kalau guru-guru kayak aku, tahun lalu tuh aku bikin di sekolah itu adalah ekskul baru, namanya ekskul digital ya. Jadi kenapa latar belakangnya? Karena zaman sekarang tuh anak-anak harus melek digital gitu, dan aku ngajarin mereka di situ gitu. Jadi kayak ada hal baru yang terobosan yang kita lakukan gitu. Jangan jadi guru diam aja deh, gitu. Jangan jadi pasif. ngajar pulang ya, jangan gitu ya. Itu bukan guru muda. Mendaftar menyampaikan. Nah, terus kemudian jadi ada dua, ada esai yang isinya tadi, sama tadi ada self assessment, penilaian diri itu. Kalau tahun kita penilaian diri itu diketik langsung, kalau esai itu diketik langsung juga ya. Langsung, tapi kita waktu itu di Word dulu karena bisa hilang juga Bang, bisa hilang ya kalau ini gitu. Terus yang ketiga itu, kalau tadi udah esai sama self assessment, yang ketiga itu ada rencana studi. Nah, itu kalau rencana studi teman-teman wajib buat bikinnya yang udah ada alurnya sih, kayak gambaran memilih. Kalau aku nih deh, kalau abang bikinnya kenapa milih UPI di paragraf 1, kenapa milih pendidikan matematika di paragraf 2. Jadi kayak udah teratur secara umum dulu, kenapa milih UPI dijelasin, kenapa milih pendidikan matematika dijelasin, kemudian kenapa di pendidikan matematika dengan kaitannya relevansi dengan advokasi yang mau dibangun. Kayak tadi, kalau aku kan di rencana pasca studinya bakal menjadi sosok yang bisa membawa pendidikan inklusi di kabupaten aku.
gitu. Jadi aku alasan kenapa sih di pendidikan matematika UPI ada apa sih yang bikin aku bisa menjadi si sosok itu gitu. Aku jelasin. Baru di paragraf berikutnya rencana kayak di semester 1 bakal ngambil apa. Jelasin dulu di kurikulumnya itu wajib berapa SKS. Kalau abang mah gitu bikinnya berapa SKS. Terus semester 1 ngambil berapa wajib mata kuliah apa aja. Terus disajikan dalam bentuk tabel. Habis itu dikasih juga aktivitas non akademik yang dilakukan gitu. Jadi semuanya lengkap. Betul. Kalau Erika kemarin bikinnya gimana? Yang rencana studi? Nggak jauh beda sih bang. Yang pasti alasan kenapa pilih UPI dulu ya. Tapi ininya semesternya dibikin juga? Semesternya dibikin. Karena aku udah riset ya. Karena UPI itu asik tau teman-teman. UPI itu terbuka banget sih ngasih info. Kayak waktu itu aku ada riset apa sih mata kuliah yang ada di UPI. Dan itu ada kelihatan gitu. Kita bisa cari dari mana gitu. Walaupun nanti setiap tahunnya beda ya bang ya, beda, yang keluar ya. Tapi setidaknya kan kita ada pegangan gitu ya. Jadi waktu ditanya juga kita bisa sebutin. Nanti kita semester 1 ambil ini. Rencananya penelitiannya ini nih. Untuk sampai di sini di tahun atau di bulan sekian. Berarti udah harus syarat-syaratnya dulu dipenuhi gitu ya. Mata kuliah ini harus diambil dulu nih sebelum mata kuliah ini gitu. Walaupun pada kenyataannya nanti itu beda ya bang ya. Maksudnya kita bisa manuver di tengah jalan ya, tergantung bagaimana pandangan pembimbing kan gitu. Karena kadang kan nama mata kuliahnya itu kita anggapnya itu ternyata di dalamnya itu ada mata kuliah lain yang sebenarnya lebih relevan. Betul. Gitu. Tapi setidaknya kita udah punya, artinya kan kita bisa dilihat oleh si reviewernya. Kita ada effortnya nih gitu. Kita memang benar-benar mau S2 di UPI gitu. Terus sama ini juga karena kan yang kampus yang menawarkan jurusan itu nggak cuma satu, nggak cuma UPI. Jadi kan abang pernah ditanya kenapa UPI gitu. Iya. Betul, betul. Itu tuh di SI selain disajikan itu juga akan menjadi bahan jawaban kita gitu. Abang jelasin waktu itu di SI ininya ada lagi nih. Kenapa saya memilih UPI? Karena advokasinya kan tadi pendidikan inklusi. Dan di UPI itu ada beberapa mata kuliah yang menurut aku menunjang ini. Sementara di kampus lain berdasarkan riset yang saya lakukan, mata kuliah ini tidak ada. Jadi bener-bener aku udah ngebandingin di kampus ini tuh mata kuliahnya apa, kampus ini apa, kampus ini apa, kampus ini. Akhirnya aku milih UPI gitu loh. Ya, ini tips dari aku teman-teman. Even kalian udah punya kedekatan atau jatuh cinta khusus secara personal di kampusnya, tapi jangan ngomong kayak aku mau di UPI karena ini deket. Karena atau kalau dosennya baik. Atau abang karena aku di UPI karena aku alumni S1 UPI. Nggak boleh gitu. Harus data yang disajikan. Gitu. Lanjut. Untuk S3 wajib ada rencana studi ya. Rencana proposal disertasi maksudnya. Terus ini untuk calon guru, ini usia ya. Usia itu sebenarnya bisa kalian cek sendiri ya. Aku nggak akan jelasin supaya menghemat waktu juga dan kalian nggak bosen. Kalau guru itu ternyata 47 tahun. Wow, ini naik loh. Ya nggak sih? Dulu 45 bukan sih? 35. 35 ya? Iya kan? Di angkatan kita 35 loh. Ini 47 tahun untuk S2. Semakin terbuka besar ya bang ya? Iya. Silakan, yuk ikutin. Ya. Terus apalagi ya? Yang S2 mana ya? Bukan yang persyaratan khusus. Nah ini dia. S2 PTK. Nomor 3. Nah ini dia. Tuh, nomor 4. Pertama wajib ada di Dapodik. Ya. Guru-guru baru yang belum ada di Dapodik jangan ngeyel. Aku mau daftar A gitu. Ya punten ini mah. Ya sebagai seleksi administrasi udah gagal. Ya. Optimis boleh. Tapi realistis harus. Kedua, punya pengalaman mengajar paling dikit 2 tahun berturut-turut pada satuan pendidikan formal atau non formal. 2 tahun berturut-turut itu dalam jabatan yang sekarang ya, karena ini kaitannya dengan banyak pertanyaan. Bang, aku P3K baru diangkat, boleh nggak kalau aku ikut BPI? Jangan, karena kamu status P3 kamu belum 2 tahun. Nanti kamu ruginya kaitannya dengan BKD-nya, dengan kepegawaiannya. Kalau secara keguruannya mah boleh, tapi secara kepegawaiannya kamu bakal bermasalah. Fokus aja jadi pegawai yang baik, nilai kinerjanya baik, jadi guru yang oke, punya banyak prestasi. Nanti 2 tahun datang lagi ke BPI, insya Allah lolos. Terus surat bukti pengangkatan sebagai pendidik, jadi SK-SK itu jangan lupa. Sama surat sertifikat keterangan sebagai guru penggerak bagi yang memiliki. Nah ini tak baru nih. Tahun lalu nggak ada, tapi tahun ini buat teman-teman yang udah pada guru penggerak ya itu boleh dilampirkan ya. Aku juga kan potong dulu bang. Itu yang menyertakan surat bukti pengangkatan sebagai pendidik atau tenaga pendidik. Mungkin ini lebih cerita ke kalau guru swasta ya. Iya, ini kan di honorer. Iya, ini honorer di sekolah swasta juga ya. Jadi kita kan setiap tahunnya itu ada dikasih SK baru. Ya. Perpanjangan gitu ya.
Oh, kalau saya waktu itu enggak bang, kita memang aku waktu itu memang udah pegawai tetap. Oh, oke. Ya pegawai tetap, 2 tahun langsung pegawai tetap. Ya syukurlah gitu ya. Jadi setiap tahunnya kan ada SK-nya dan itu kan dikasih ya. Kalau kita itu dikasih, mungkin setiap sekolah itu beda-beda ya aturannya. Ini menurut pengalaman aku aja. Terus setiap tahun jangan lupa itu disimpan ya, disimpan. Jadi setiap tahun tuh disimpan. Walaupun memang ada dari admin lagi, cuman kan itu kan repot ya bang, karena minta tanda tangan dari atasan lagi ya. Kita kan mau kuliah, tapi janganlah ngerepotin admin atau orang lain gitu ya. Jadi harus melek gitu, harus administrasi itu penting. Harus bertanggung jawab juga lah gitu. Itu dikumpul-kumpulin, harus ada satu berkas yang bagus untuk kita. Jadi ketika diminta kayak gini langsung ada. Ada, betul. Terus kegiatan-kegiatan juga, kegiatan-kegiatan yang memiliki sertifikasi. Prestasi-prestasi juga. Betul. Ya kan, karena itu diminta ya. Karena itu diminta dan itu disimpan baik-baik. Kalau aku caranya kan kita nggak tahu ya kapan musibah datang. Pasti difoto. Betul, difoto terus dimasukin di Google Drive. Google Drive itu bisa diakses kapanpun dimanapun. Iya betul, itu banget, itu sangat. Gitu. Kalau dari aku sih gitu tuh saya. Jadi sama, karena itu juga aku lakuin sih. Jadi kurang lebih ternyata irisannya sama. Jadi polanya bisa teman-teman baca ya. Intinya kalau jadi guru mau lanjut S2 tuh jangan khawatir dulu. Ikutin aja langkah-langkahnya dengan baik, memenuhi syarat, insya Allah terjadi. Yang terakhir nih buat teman-teman guru penggerak, kalian udah punya satu kunci lebih deket lagi. Kalau aku tuh kemarin statusnya adalah pengajar praktek guru penggerak, bukan guru penggeraknya. Jadi aku yang pengajar prakteknya gitu. Jadi walaupun aku nggak punya sertifikat guru penggerak, tapi itu menjadi bahan untuk diceritakan ketika aktivitas apa sih yang udah Bapak lakukan sebagai guru, itu aku ceritain. Jadi dan ada sertifikatnya, jadi bisa dimasukin gitu. Terus itu untuk guru dan tenaga pendidikan. Jadi intinya semua syaratnya udah ada di situ. Please banget jangan nanya hal-hal yang udah ada di syarat. Ada di situ. Ya kayak wajib memiliki LOA. Terus ada lagi yang nanya, ini harus daftar dulu atau lulus dulu di kampusnya? Ya wajib lulus dulu di kampusnya gitu. Ingat ya, beasiswa ini tuh diperuntukkan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Maksudnya orang-orang yang bakal bekerja di bawah Kemdikbud lah, katakanlah seperti. Oh, ada lagi pertanyaan, boleh nggak kalau dari Kemenak ikut daftar? Nah, ini ada beberapa informasi karena syaratnya harus terdaftar di Dapodik. Dapodik itu kan punyanya Kemendikbud. Betul. Jadi Kemenak itu kan namanya Simpatika kalau nggak salah ya. Dia ada tempat sendiri gitu. Jadi itu mungkin aja nggak bisa ya, karena kalau dari grup-grup yang kita diskusi tuh kebanyakan dari Kemenak tuh nggak bisa, karena mereka nanti bakal ada beasiswanya sendiri. Betul, ada beasiswanya sendiri. Ada fasilitasnya sendiri. Gitu. Itu aja mungkin tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin ada tambahan lagi dari Erika? Kalau tambahan, sebenarnya ya kalau dari buku panduan itu udah jelas banget ya bang ya. Sebenarnya udah jelas banget apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang bakalan tujuannya itu ada. Cuman mungkin kalau kalian kesulitan di esai atau apa itu jangan ragu lah untuk nonton atau baca tulisan orang, karena kadang kita semakin baca itu bisa ada twing gitu. Iya benar. Ya kan? Kayak bener nih, bisa nih dimasukin gitu. Tapi jangan menciplak. Betul. Karena itu akan akan dipertanggungjawabkan di wawancara. Karena waktu wawancara itu para reviewer itu nanti ada punya esai kita. Benar nggak apa yang kamu tulis dengan apa yang kamu jawab sekarang? Jangan-jangan nggak relevan. Betul. ini misalnya ini esainya keren nih, bagus nih. Tapi waktu ditanya, nggak ke situ arahnya gitu ya. Gini, ya udah say goodbye. Sorry gitu. Tapi untungnya sih esai kita masih bisa dilihat ya. Beda sama teman-teman kalau yang udah pada ikutan guru penggerak, kalian tahu kan rasanya ketika udah nulis, kalau di guru penggerak tuh dia di setiap pendaftarannya, kalau pendaftarannya ditutup, kirim, kita nggak bisa buka lagi berkasnya. Oh gitu. Jadi makanya di awal harus kita copy gitu. Nah kalau di sini kita masih bisa lihat lagi, bahkan berkas aku tadi pendaftaran juga masih ada gitu. Jadi kita bisa lihat lagi buat dipelajari lagi. Itu pentingnya sih teman-teman. Jadi yang paling penting nih untuk teman-teman yang mau ikutan beasiswa BPI, kalau dari aku adalah pertama, luruskan niatnya dulu dengan baik. Terus kemudian udah siap segalanya, siap mental dan lain sebagainya. Terus kemudian ikuti semua syaratnya. Terus kemudian lagi let it flow, jalanin. Mama ada fun fact, itu apa tuh? Jadi tahun 2022 itu kan nggak ada batch 2 ya. Batch 2 itu nggak ada. Harusnya tidak ada. Dan nggak ada IKSU ada batch 2 ya. 2022? Iya, yang kita. Ya. Adanya itu kan batch 1, habis itu ya udah
gugur atau nggak gugur ya udah selesai terima gitu aja, ya. gitu Terima ya. aja. Fun fact-nya adalah aku itu nggak lulus di batch 1. Nih, Erika itu tidak lulus di BPI nggak batch lulus 1. sama sekali di saya Wawancara, udah sesi tahap akhir. Ya, di wawancara. Ya, mungkin waktu itu kurang prepare ya gitu. Sama ini juga apa belum tahu tips and triknya. Betul, gitu. makanya aku bilang tadi jangan malu untuk cari-cari. Nah, setelah tiba-tiba rezeki dibuka batch 2, lanjut lagi, coba lagi. Sebenarnya awal itu insecure sih bang, karena udah sempet kayak gitu. kayak aduh nggak masuk nggak ya, tapi akhirnya ya udahlah gitu, mau coba juga nggak rugi, nggak coba juga nggak rugi gitu kan. Gitu. Nothing tulus, tidak ada yang kekalahan apapun. Nggak ada. Jadi ya udah coba input semua, bikin data yang kemarin juga bisa dimasukin semua. Puji Tuhannya lulus administrasi, terus lanjut ke wawancara, dan puji Tuhannya jadi kelar di BPI. Yuk. Jadi kalau ditolak jangan, nggak apa-apa, itu bagian dari perjalanan. Bagian dari perjalanan, betul banget. Dan teman-teman tuh sebenarnya itu ada ilmu di dalamnya situ. Nanti kita bahas lagi deh kapan-kapan menjelang wawancara ya, karena Erika kan gagal di wawancara. Jadi kalau sekarang teman-teman targetnya seleksi administrasi dulu. Iya, administrasi dulu. Semuanya penuhin, kalau udah lulus nanti kita bakal bikin video lagi tentang wawancara tuh gimana sih? Kenapa aku langsung berhasil dan kenapa Erika harus gagal dulu baru dia berhasil. Nanti kita lihat irisannya mana yang sama. Mungkin ini juga ya, Bang. Apa? Supaya bisa kasih trace sama mereka. Ya. Jadi ditinjau dari yang kalau aku kan langsung berhasil, ternyata gimana sih tipsnya? Terus Erika waktu gagal tuh apa? Nanti kita iriskan. Ini nih irisannya ini adalah ramuan yang wajib buat para hour di BPI tahu. Makanya kalian subscribe channel ini. Wah, ada tuh promo. Thank you so much semuanya. Dadah. Semangat. Jangan lupa follow Instagram kita berdua, dan with pleasure kita akan jawab pertanyaan kalian kalau seandainya kalian ada nanya ke kita. Dan make sure untuk baca dulu. Betul. Karena kayak males aja buat jawab pertanyaan yang udah ada di buku panduan. Dadah semuanya. Assalamualaikum.